Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya satu buku nih yang sering banget jadi rujukan trader. Judulnya Universal Principles of Successful Trading, penulisnya Brent Penfold. Ini menarik karena fokusnya tuh nggak cuma strategi jual beli biasa, tapi lebih ke fondasi mental. Terus yang penting banget, pengelolaan risiko. Sesuatu yang sering banget dilupain orang. Jadi ya misi kita sekarang ini mau coba gali prinsip-prinsip trading yang katanya universal ini. Berlaku kapan aja, di mana aja gitu. Kita juga mau bongkar mitos-mitos trading lah ya. Dan yang paling bikin penasaran nih, kenapa sih kok bisa sampai 90% trader itu katanya rugi? Apa sih bedanya mereka sama yang 10% sisanya yang ya bisa dibilang sukses? Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada satu statement di awal buku ini yang wah lumayan bikin kaget sih. Katanya trading itu pada dasarnya a losing game atau permainan kalah. Agak aneh ya kedengarannya. Iya betul. Malah Penfold ngutip trader legendaris Phantom of the Page yang bilang pemenang jangka panjang itu justru pecundang terbaik. Nah, pecundang terbaik. Ini maksudnya gimana nih? Coba kita kupas ya. Sip. Jadi buku ini emang nggak pakai basa-basi ya, langsung to the point. Mayoritas orang itu kehilangan uang di pasar. Angkanya ya itu tadi, bisa 90% lebih. Betul. Dan Penfold negasin, ini tuh bukan karena mereka kurang jago nyari sinyal entry yang pas atau belum nemu rahasia pasar gitu. Ya, jadi Penfold itu udah memetakan pola gagalnya trader itu gimana, terutama di awal-awal ya. Dia lihat ada fase-fase kesalahan gitu. Nah, fase awal itu biasanya kesalahan fundamental banget. Contohnya, nekat trading tapi nggak pasang stop loss. Wah itu sih, iya. Terus terjun aja ke pasar tanpa rencana trading yang jelas. Cuma ikut-ikutan feeling atau dengar kata orang. Dan gampang banget percaya tips atau berita tanpa cek lagi. Ya, kayak bangun rumah tapi pondasinya nggak ada gitu. Oke, itu tahun pertama lah ya. Kalau mereka masih bertahan nih, katanya malah bisa lebih bahaya. Kenapa tuh? Justru itu, kalau lolos fase awal, kadang mereka jadi ngerasa udah lebih jago gitu kan. Nah, kesalahannya jadi beda lagi. Misalnya jadi gampang banget percaya sama indikator baru. Atau mungkin nasihat guru tanpa kritis. Oh, jadi kayak nemu holy grail baru gitu ya tiap minggu. Bisa jadi. Terus sering banget kejebak mau nebak pasar. Mau prediksi harga pasti kemana. Padahal kan pasar itu ya gitu deh, sering acak. Susah ditebak ya. Banget. Ada juga yang terlalu mendewakan analisis teknikal, seolah-olah itu udah pasti benar. Atau malah ini nih, obsesi nebak top sama bottom pasar. Itu kan hampir mustahil ya konsisten. Iya, sering denger tuh yang kayak gitu. Terus soal paper trading tadi gimana? Katanya salah paham. Nah, soal paper trading, menurut Penfold, kalau kita lakuin sendiri, itu seringnya nggak realistis. Kenapa nggak realistis? Gini, gampang banget kita curang di diri sendiri. Misalnya, nggak disiplin nyatet hasilnya, atau malah ngubah aturan main di tengah jalan karena lihat hasilnya jelek. Yang paling penting, nggak ada tekanan psikologisnya. Kan uangnya bohongan, jadi hasilnya ya bias, nggak kayak trading beneran nanti. Oke. Terus kalau masih rugi juga, masuk fase berikutnya katanya jadi frustasi ya? Udah mulai capek rugi terus kan? Kesalahannya jadi lebih ke arah mental nih. Misalnya, fokusnya jadi ngejar profit cepet tiap kali trading. Bukan lagi jalanin proses yang benar sesuai sistem. Udah nggak sabaran gitu ya? Iya, disiplinnya kendor. Ada yang mulai nyerah, mikir, wah pasar nggak mungkin dikalahin nih. Atau sebaliknya, malah makin yakin pasti ada rahasia trading yang cuma orang tertentu yang tahu. Jadi kayak nyari jalan pintas terus ya? Bisa dibilang gitu. Nah ini nih, Penfold ngangkat satu poin penting. Menurut dia, risiko paling gede dalam trading itu bukan cuma soal kehilangan duit pas rugi. Bukan duitnya. Terus apa dong? Kehilangan duit itu ya bagian dari gamenya lah. Risiko yang jauh lebih parah itu justru pas trader mulai, ngutak-atik sistem trading yang sebenarnya udah bagus, udah jalan. Ngutak-atik sistem yang udah bagus. Kenapa diutak-atik? Ya karena bosen nunggu sinyal misalnya. Atau nggak sabaran pengen cepet profit. Atau serakah pengen hasilnya lebih gede lagi padahal sistemnya udah divalidasi. Ini kayak nyabotase diri sendiri jadinya. Gara-gara emosi sesaat, sistem yang bagus malah dirusak. Wah, ini dalam banget sih. Dan ini nyambung lagi dong ke kutipan pecundang terbaik tadi. Tepat. Jadi pecundang terbaik itu maksudnya apa? Ya artinya kita harus pintar menerima kerugian. Pinter nerima rugi, gimana tuh? Bukan pasrah ya, tapi menerima kalau rugi itu ya bagian dari bisnis ini. Anggap aja kayak biaya operasional lah. Trader sukses itu bukan yang nggak pernah rugi sama sekali, nggak mungkin itu. Tapi mereka tahu persis cara ngelola ruginya.
Begitu salah arah, ya udah cut loss cepat sesuai rencana. Nggak pakai drama, nggak pakai ego. Udah disiplin aja. Oke, jadi kuncinya di pengelolaan kerugian itu ya? Betul sekali. Dan ini langsung nyambung ke pilar utama menurut Penfold yang paling krusial dari semua prinsip, manajemen uang atau money management. Money management. Sering denger nih. Iya, tapi ini bukan cuma soal punya modal awal cukup loh ya. Jauh lebih penting lagi itu gimana kita ngelola modal itu biar bisa survive jangka panjang di pasar. Tujuannya itu biar nggak kena risk of ruin, risiko bangkrut total. Nah, manajemen uang inilah yang bikin kita masih bisa trading besok, lusa, minggu depan, meskipun habis kena rugi beruntun. Biar nggak game over gitu ya. Penfold kasih contoh bagus kan soal ini, yang Bob sama Sally itu. Nah, iya, ilustrasi yang bagus banget. Bayangin ada dua trader, si Bob sama si Sally. Modalnya sama nih, $10.000. Sistem tradingnya juga sama persis. Katakanlah win rate-nya 56%, untung ruginya seimbang lah rata-ratanya. Oke, terus bedanya? Itu kan 20% dari modalnya tuh. Gede juga ya 20%. Banget. Nah, si Sally ini lebih konservatif. Dia cuma resiko $1.000 per trade. Cuma 10% modal. Oke, 10%. Lebih kecil? Terus gimana hasilnya? Nah, coba bayangin kalau pasar lagi jelek nih, terus mereka rugi 5 kali berturut-turut. Apa yang terjadi? Si Bob 5 kali 2.000, $10.000. Wah, abis dong modalnya, bangkrut. Tepat, si Bob langsung bangkrut. Modalnya ludes. Sementara si Sally rugi 5 kali juga kan, tapi ruginya cuma 5 kali $1.000, sama dengan $5.000. Dia masih punya sisa modal $5.000. Masih bisa lanjut trading ya si Sally? Iya, dia butuh 10 kali rugi berturut-turut baru bangkrut. Jelas banget kan, cuma gara-gara beda ukuran risiko per trade aja, risiko kebangkrutan si Bob itu jauh lebih tinggi dari Sally. Padahal sistemnya sama persis loh. Wow, iya ya. Cuma beda persentase resiko, efeknya bisa segitu gedenya. Kelangsungan hidup di market, ngeri juga ya. Betul, makanya jangan dianggap remeh. Nah, dari sini Penfold jelasin ada 3 cara utama buat ngurangin risiko kebangkrutan ini secara matematis. Pertama, ya jelas kurangin porsi modal yang dipertaruhkan per trade, kayak si Sally tadi. Makin kecil risikonya, makin banyak nyama kita buat perang jangka panjang. Oke, perkecil resiko per trade, itu yang pertama. Terus? Yang kedua, ya tingkatkan akurasi atau win rate sistem trading Anda. Makin sering menang dibanding kalah, ya jelas risiko bangkrutnya turun kan? Masuk akal. Yang ketiga, tingkatkan rasio untung dibanding rugi. Sering disebut payoff ratio. Artinya, sekalinya menang, untungnya jauh lebih gede dibanding pas kalah ruginya. Jadi ketiga ini, ukuran resiko, win rate sama payoff ratio itu saling terkait dan menentukan peluang kita buat bertahan lama. Oke, ini semua kan ujung-ujungnya ke satu konsep kunci yang ditekankan Penfold ya, namanya ekspektansi atau ekspektasi. Bisa dijelasin dikit nggak ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu simpelnya ngejawab pertanyaan ini. Kalau saya jalanin sistem trading ini terus-menerus, rata-rata saya bakal untung atau rugi berapa sih per dolar yang saya resikoin? Jadi ini ukuran statistik. Sistem kita ini nguntungin nggak sih dalam jangka panjang? Ngitungnya ya pakai 4 elemen tadi, sering menangnya berapa, win rate, sering kalahnya berapa, loss rate, rata-rata untung pas menang berapa, average win, sama rata-rata rugi pas kalah berapa, average loss. Rumit nggak ngitungnya? Rumus formalnya ada sih, win rate kali average win, loss rate kali average loss. Tapi yang penting itu paham konsepnya. Sistem trading kita wajib punya ekspektasi positif kalau mau dipakai jangka panjang. Kalau negatif, ya jangan dipakai. Jadi bukan cuma soal sering menang aja ya. Kayak tadi, win rate tinggi belum tentu bagus. Sama sekali bukan. Penfold kasih contoh perbandingan bagus tuh. Ada sistem namanya Jobber. Win rate-nya tinggi banget, 90% menang. Keren kan? Keren banget lah 90%. Tapi, rata-rata menangnya kecil, cuma $300. Sementara rata-rata ruginya $500. Nah, bandingin sama sistem trendy. Win rate-nya rendah, cuma 30% menang. Wah, jelek dong 30%. Kelihatannya gitu. Tapi, rata-rata menangnya gede banget, $2.267. Rata-rata ruginya sama, $500. Kalau cuma lihat akurasi, ya jelas milih yang Jobber 90%. Nah, itu dia jebakannya. Kalau kita hitung ekspektasinya, hasilnya bikin kaget. Sistem Jobber yang 90% menang itu ternyata ekspektasinya negatif. Kenapa? Karena sekali kalah, ruginya nutupin banyak kemenangan kecil tadi. Oh gitu? Sementara sistem trendy yang cuma 30% menang, ekspektasinya malah positif dan tinggi banget.
Karena sekalinya menang, untungnya gede banget. Lebih dari cukup buat nutupin rugi-rugi kecil pas kalah. Jadi intinya bukan win rate tinggi ya? Bukan cuma itu. Yang paling penting itu ekspektasi positif secara keseluruhan. Sistem dengan payoff ratio gede bisa jauh lebih untung daripada sistem win rate tinggi, tapi payoff ratio-nya kecil atau malah negatif. Fokusnya ke ekspektasi positif. Itu intinya. Oke. Paham nih soal manajemen uang sama ekspektasi. Fundamental banget ya ini. Nah, abis itu, prinsip berikutnya kan metodologi ya. Cara kita ambil keputusan trading. Banyak kan trader, apalagi yang baru, mikirnya sistem trading yang rumit, pakai banyak indikator canggih, itu pasti lebih bagus. Gimana kata Penfold soal ini? Justru kebalikannya, Penfold itu sangat percaya sama kesederhanaan. Simplicity is key, katanya. Menurut dia, metodologi trading yang bagus itu harusnya nggak ribet. Kebanyakan lonceng dan peluit, kebanyakan indikator atau aturan yang kompleks, itu malah bisa bikin bingung. Malah nutupin sinyal trading yang beneran, nambah potensi salah pas eksekusi. Terus gimana cara ngukurnya? Sistem kita udah cukup simple atau belum? Penfold punya analogi lucu, namanya tes McDonald's. Tes McDonald's, gimana tuh? Pertanyaannya gini, sistem trading kamu ini bisa nggak dijelasin sesimpel itu sampai anak remaja aja kalau dikasih instruksi jelas, bisa ngerti dan jalanin. Kalau nggak bisa, wah kemungkinan besar sistem kamu itu terlalu rumit. Selain itu, terlalu banyak komponen atau variabel yang bisa diubah-ubah, optimized, dalam sistem itu ningkatin risiko curve fitting. Curve fitting, apalagi tuh? Pernah dengar tapi lupa. Curve fitting itu kondisi pas kita nguji sistem trading pakai data masa lalu, data historis. Terus kita utak-atik parameternya, sampai hasilnya kelihatan bagus banget di data itu. Kelihatan sempurna profitnya. Oh, jadi dipas-pasin nama data lama gitu ya? Nah, iya. Saking pasnya sama data lama, pas dipakai ke depan dengan data pasar baru yang pasti beda, sistemnya jadi nggak jalan. Performanya anjlok. Jadi bagus di masa lalu, belum tentu bagus di masa depan. Makanya kesederhanaan itu bikin sistem lebih tahan banting, robust. Fokus utama analisis, kata Penfold, mendingan simple aja. Cari level-level kunci, support, dan resistance. Itu udah jadi dasar yang kuat kok. Menarik nih soal simple itu bagus. Dia bahkan agak skeptis ya sama beberapa aliran analisis teknikal yang kompleks kayak Elliott Wave atau Gann. Ada cerita menarik kan soal Gann? Iya, dia cerita pernah wawancara langsung anaknya W.D. Gann. Tokoh legendaris banget kan itu? Nah, menurut pengakuan anaknya, ayahnya itu, si W.D. Gann, penghasilan utamanya justru dari jualan kursus sama buku analisisnya, bukan dari tradingnya sendiri. Serius, bukan dari trading? Katanya gitu. Dan aset Gann pas meninggal itu dilaporkan cuma sekitar $100.000. Jauh banget dari mitos $50 juta yang sering disebut-sebut. Wah, ini lumayan membuka mata sih. Berarti teknik-teknik kompleks itu nggak guna dong? Penfold nggak bilang gitu juga sih. Poin utamanya bukan ngejelekin semua teknik kompleks, tapi lebih ke penekanan pentingnya validasi independen. Intinya, jangan gampang kemakan klaim bombastis, atau sejarah yang dilebih-lebihin, atau kerumitan teori cuma karena kelihatan canggih. Sebelum kita pakai uang beneran buat trading, pakai satu metode, kita wajib uji dulu secara objektif. Beneran nggak sih metode ini punya ekspektasi positif? Harus dibuktiin dulu ya. Jangan cuma katanya-katanya. Nah, ini kan nyambung ke prinsip berikutnya, validasi. Gimana cara validasi yang objektif menurut Penfold, biar nggak bias kayak paper trading sendirian tadi? Penfold ngusulin prosedur namanya TEST, singkatan dari 30 Emailed Simulated Trades, 30 trade simulasi yang di-email. Gimana tuh caranya? Idenya gini, sebelum pasar buka, kita kirim detail rencana trading kita, aturan masuknya gimana, stop loss-nya di mana, target keluarnya di mana untuk 30 trading simulasi ke depan. Kirimnya lewat email ke rekan trading atau pihak ketiga lah yang independen. Oh, jadi ada yang ngawasin gitu ya? Betul. Rekan ini tugasnya jadi pengawas atau pencatat hasil yang objektif. Dia catat hasil trading kita sesuai rencana yang udah kita kirim sebelumnya. Jadi kita nggak bisa tunggu bangun aturan atau hasil di tengah jalan seenaknya. Biar jujur sama diri sendiri ya? Iya. Ini maksa kita disiplin sama rencana awal dan nggak mempercantik hasil simulasi karena ego. Jauh lebih jujur dan dekat ke kenyataan lah dibanding paper trading ngumpet-ngumpet sendiri. Oke, metode tes ini kedengeran bagus ya buat dapat gambaran realistis sistem kita.
Nah, setelah manajemen uang, metodologi, validasi, baru deh Penfold bahas psikologi. Urutannya agak unik ya, kenapa psikologi di belakang? Bukannya katanya psikologi paling penting? Nah, ini emang sengaja nih sama Tenfold. Alasannya agak provokatif sih. Dia mikir masalah utama kebanyakan trader gagal itu, bukan melulu soal emosi klasik kayak harapan, hope, takut, fear, serakah, greed gitu aja. Bukan soal emosi, terus soal apa dong? Menurut dia, gagal itu lebih sering akarnya dari, pertama, ya emang nggak paham fundamental trading yang benar, terutama soal manajemen risiko sama ekspektasi tadi. Kedua, gampang banget percaya janji muluk atau klaim hebat tanpa dicek dulu, gullibility. Dan ketiga, ya males. Malas riset, malas nguji, malas validasi metode yang mau dipakai. Kalau tiga pondasi ini paham fundamental, skeptis sehat, sama kerja keras validasi nggak ada, ya mau psikologi kita setenang biksu juga tetap aja bakal gagal, kan tradingnya pakai sistem jelek atau manajemen risiko kacau. Oh, jadi benerin dulu dasarnya, baru urus mental gitu ya logikanya. Kurang lebih gitu. Tapi ya bukan berarti psikologi nggak penting sama sekali loh ya. Penfold tetap ngakuin psikologi itu krusial banget. Terutama buat ngelola rasa sakit atau pain yang pasti ada dalam trading. Bahkan buat trader sukses sekalipun. Trading itu menyakitkan ya? Maksud Iya, trading itu sakit. Sakit pas rugi, loss, biarpun udah direncanain. Sakit juga karena bosen nungguin setup trading yang pas sesuai sistem. Kan kadang pasar diam aja, nggak ngasih peluang berhari-hari, berminggu-minggu. bener juga sih, nunggu itu nyiksa kadang. Nah, itu. Ada juga sakit hati karena lihat orang lain kayaknya profit terus, lebih banyak, lebih cepat. FOMO lah, fear of missing out. Haha, iya. Penyakit umum tuh. Terus gimana ngatasinnya? Kuncinya ya di penerimaan sama ketahanan mental. Nerima kalau rugi itu normal, bagian dari bisnis. Terus bisa ngelola ekspektasi biar nggak ketinggian, ngelola serakah biar nggak ngambil alih keputusan. Sama pentingnya, ngembangin kerendahan hati atau humility. Ini juga disaranin sama market master lain yang diwawancara Penfold, si Daryl Guppy. Rendah hati buat ngaku kalau kita nggak tahu segalanya. Pasar bisa ngelakuin apa aja, jadi kita harus selalu patuh sama rencana yang udah teruji. Tanpa mental kayak gini, sebagus apapun sistem sama manajemen risiko kita, gampang banget nanti melenceng dari rencana pas lagi kena tekanan pasar atau emosi naik turun. Oke, jadi intisarinya nih dari obrolan kita soal buku Brand Penfold ini apa ya? Trader-trader pengalaman itu, sama sekali bukan soal sihir, bukan soal jago nebak pasar 100%, bukan juga nemuin sistem super rumit pakai puluhan indikator. Sukses trading itu soal proses, proses yang disiplin, balik lagi ke dasar-dasar fundamental, terus dijalanin secara konsisten. Nggak pakai bosen, nggak pakai nyerah. Bisa dirangkum lagi nggak dasar-dasar fundamentalnya apa aja tadi? Oke, jadi kuncinya ada di 1. Persiapan matang. Jangan asal nyemplung. 2. Pahami dan hormati risiko. Ingat, jadi pecundang terbaik tadi, ahli ngelola rugi. 3. Pakai manajemen uang yang ketat, yang konservatif, buat jaga modal dari risiko kebangkrutan. 4. Pakai metode trading yang relatif simpel, aturannya jelas, dan yang paling penting, udah Anda validasi sendiri secara objektif ekspektasinya. Pakai cara kayak tes tadi misalnya. Dan kelima, ya punya mental yang siap. Siap ngadepin pasar yang sering brutal, nggak pasti, dan penuh rasa sakit tadi. Prinsip-prinsip ini universal, mau trading di pasar apa aja, pakai instrumen apa aja, atau mau jangka pendek atau panjang, sama aja prinsipnya. Bawa pulang buat direnungkan. Penfold sama Market Masters di bukunya kan terus-terusan bilang pentingnya simpel, kelola resiko sama validasi. Tapi di sisi lain, dunia trading di luar sana kan seringnya penuh sama hal-hal rumit, istilah aneh, sama janji untung cepat yang ya menggiurkan banget lah. Nah, ngelihat kontras ini, mungkin nggak sih tantangan terbesar kita sebagai trader itu sebenarnya bukan soal pusingnya belajar seluk-beluk pasar yang emang kompleks. Jangan-jangan tantangan terberatnya justru ada di kemampuan kita buat menyederhanakan cara trading kita sendiri, dan yang mungkin lebih susah lagi, kemampuan buat ngendaliin diri sendiri biar tetap patuh, tetap disiplin, jalanin rencana trading yang udah kita buat susah payah itu hari demi hari. Gimana menurut Anda?
Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita soal Universal Principles of Successful Trading. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa ngasih perspektif baru ya, dan bikin fondasi trading Anda jadi lebih kokoh lagi. Sampai jumpa!